Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kemarin masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawabnya. Ini pertanyaan pertama ini, kalau ada seseorang, dia bertanya, punya hutang pinjol dan punya hutang yang lain, tapi dia terkonsep untuk tidak perlu membayar hutangnya karena dia pikir banyak orang yang juga nggak bayar pinjol ini, dan juga hanya seperti bayar utang ke preman gitu. Tapi di sisi lain, orang ini sering melakukan dana baik, seperti dana makanan, dana pembangunan wihara. Apakah mungkin karena itu orang ini jadi bisa dapat punya kekayaan, tapi kekayaannya itu juga mudah hilang gitu. Karena di kelahiran ini dia sering mengalami seperti itu. Gitu. So the question is, if one condition, someone has a debt, many debt, it's a online debt. Sometimes they can borrow money from online debt, but this person think that no need to pay this debt because there are many people also they do not pay the debt. It's like we pay debt to bad people, bad collector, like debt collector. Oh, illegal lah. Oh, it's an illegal one. This in general is illegal. This debt is they lend the money but not illegal. But he borrowed the money from this company like that. But this company is illegal one because it's online, right? So he think that no need to pay the debt. He already borrow, no need to pay. Because other people also like that. Many people like that. But in the other way, this person do dana a lot, is it? Like offering food or offering uh, construction, wihara construction. Is it possible because of this person nowadays maybe he can get enough property, enough money, but easily lost also. The property easily lost, cannot maintain the property because in this life, this person meet that condition about, is it? Money easy come and easy go. Okay, so question what? Yeah, the question is maybe because of the karma. So this person have this condition, the money, he cannot maintain the money, cannot Possible. possible. Oh, Possible. Yeah. Possible. ya, Possible. ya. Jadi kata saya itu ya kemungkinan karena itu ya. Jadi kekayaannya itu mudah hilang gitu ya. Because he borrow money, he not pay. It's number one. Ya, jadi kalau sudah pinjam uang terus tidak dibayar ya itu bukan perbuatan yang benar kata saya itu. Also another question, continuing about the sanya. Yesterday sanya, there's a memory and karma. So there's a memory and karma that passing from one moment to other moment, right? Yeah, this another something. Yeah, they are passing one moment to one moment. One moment to one moment they are passing. So yeah, this power. This power. so in one life there are many sanya. We have many sanya in one life. Yeah, sometimes bad possession, sometimes good possession. So which how can we know which kind of sanya that pass to our next life like that? Or all sanya pass to our next life, or only a certain sanya? Yeah. Yeah, both follow. All sanya follow. Yes, because All our sanya. this become like a habit sometimes. Kind of habit. Become habit. Bad habit or good habit. Sometimes bad habit, sometimes good habit. Possible good and bad they are follow.
So this Sanya is following our Bawangga continuity. Right? So this Bawangga continuity is our container, like container that contain our Sanya and our Karma. Going out all the way around the condition. Or going out all the way around the condition. So can we call this Sanya is my Sanya, my Karma? No. Sanya is one Chetisika. Sanya also cannot arise alone. Sanya also cannot arise alone. He also arise together with the Jeta. Sanya, his duty function is that he mark where or for him. He cannot decide why he mark like or he mark this was function. Sometimes he marking is a wrong marking like wrong marking. So no good marking. So other Western Penya is a penetrate is a goal of it like that. So Senya is he cannot decide any project he take is called Senya. Bad or good, definition. But because of there's something that always passing from one moment to other moment, so that means they are one thing that always in the continuity. Yeah? So that one thing can be called as I or not? No, like the Karma. These are my Karma. No, cannot say I, cannot say mine. But this Karma always belong to us. Belong to this belong to this we can continuity. This continuity. Like Nagasena, Namarupa continuity. We can say, we cannot say this and I, this and mine. So Nagasena, Namarupa line and Jodi, Namarupa line different. They are old line. So can we call past line, many past line until to here, they are one line. So Jodi, Namarupa one line, Nagasena, Namarupa one line. The different line. But we can still call this line is my line, right? This is a Jodi line, these are my line. No, cannot say mine, but can say that this is a Nagasena line. No mine. No, I know mine. Can say the Nagasena. Nagasena is previous slide. Maybe the King Kosala either. So King Kosala began Nagasena. So they are Nagasena and King Kosala are the same line. So cannot say that there is no I know mine. But in the current world they call it a mind like it's a mind Namarupa, mind line like but really no mind, no I. But nowadays many people saying this is a mind, my past life, my Namarupa like that. Oke, jadi pertanyaan kan nyambung dari yang kemarin ya, mengenai memori dan karma. Itu pertanyaannya kan berarti di situ ada semacam aku ya, atau semacam kesadaran yang selalu diikuti oleh karma itu. Dia karma itu kan selalu mengikuti arus bawangga kita. Ya. Jadi apakah itu bisa disebut sebagai aku gitu, sebagai milikku? Atau apakah Sanya Kanda itu kan dia selalu transfer katanya ya. Terus bagaimana kita bisa tahu apakah semua Sanya akan transfer dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain atau hanya beberapa Sanya. Jadi kata saya itu tadi semua Sanya itu akan transfer ya. Semua Sanya yang kita punya akan transfer, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu orang punya habit yang berbeda-beda. Sanya-sanya yang terkumpul selama kehidupan kita itu akan menjadi sebuah habit dalam samsara kita ini. Oleh karena itu orang punya habitnya berbeda-beda, watak berbeda-beda. Itu adalah sanya di kehidupan masa lampau kita. Terus berarti tadi pertanyaannya berarti bawangga itu, Patisandi Bawangga Cuti ya, itu kan semacam wadah ya untuk menampung. Ya benar kata saya itu Patisandi Bawangga Cuti itu adalah wadah untuk menampung karma ataupun sanya kita, itu semua nempel di situ. Jadi dia ikutin arus itu gitu. Nah jadi tapi meskipun karma ini selalu mengikuti arus bawangga kita, tapi ini nggak bisa disebut sebagai aku atau milikku gitu. Tadi kan pertanyaanku meskipun garisnya ya, garis nama rupa punyaku dengan punya Jordi berbeda,
Tapi ini nggak bisa disebut ini adalah milikku gitu atau milik Jordi. Ini dua hal yang berbeda. Tapi ini bukan milik dia. Karena kenapa nggak bisa disebut milik dia? Karena memang tidak ada yang disebut dengan milik gitu. Karena kalau sebenarnya pada saat sudah parinibbana itu semua itu padam, tidak ada gitu. Jadi sebenarnya itu tidak ada. Tapi sebelum sebelum so that means we cannot say that this is not mine because it will perish like that, right? For example, we every mind. So we can say this nama rupa, right? You can say this one. There is no I, no mind. No I, no mind. But nowadays it's saying just saying only this is my past life, my nama rupa. Ya, jadi untuk penjelasan anatta saya juga kurang berani menjelaskannya ya, karena tidak terlalu paham itu. Jadi intinya itu tadi saya udah bilang ya, tidak ada milikku, tidak ada punyaku. Jadi sannya itu hanya muncul dan lenyap gitu ya. Itu meskipun arus nama rupanya itu ada, selalu nyambung terus ya gitu ya. Tapi itu tidak bisa disebut sebagai milikku gitu. But actually I still don't understand it. How can we say this not mine? Yeah. So really the Buddha want to be remove this the view I. To remove the I. So Buddha say there's no I, no mind. Only five aggregate only. Five aggregate only. Five clinking aggregate only walking. Nama rupa only. So because there's some people they think, who is experiencing at the time they are wrong view, they think, one atta. Atta is enjoying. Atta is marking. Now, atta is always memorized like that. So some they have the wrong view. So to remove this wrong view, Buddha say there is no I, no mind, no atta like that. Only this nama rupa only. This nama rupa also has the power to remember previous thing. So this has power. This power always follow the one line to another line. Buddha say. At the time we cannot find no one more, no doer, no maker, no enjoyer. Nobody made, nobody enjoy. Right? Yes. So at the time we can see that the nature of the Namarupa. We also have the nature of Namarupa only. So they also have their function. So who the free the object at the time this Vedana Cetasika experiencing this object, like we can say. Ya, jadi saya mengatakan Buddha juga sudah menjelaskan ya. Jadi Buddha berusaha untuk mengajari kita, memberitahu kita kebenaran kalau sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai aku ya. Hanya ada 5 agregat, 5 kanda ini yang muncul dan lenyap aja gitu. Jadi biasanya mereka yang punya pandangan salah ya, mereka akan merasa, mereka yang punya pertanyaan, siapa yang sebenarnya yang merasakan gitu, atau yang menikmati, atau yang mengira-ngira gitu, yang punya persepsi gitu ya. Siapa yang mempersepsikan, sannya itu punya apa gitu ya. Jadi sebenarnya yang hanya merasakan tuh adalah Vedana Kanda ya. Terus yang mempersepsikan itu adalah Sanya Kanda, itu adalah muncul lenyap aja. Tapi memang ada sebuah kekuatan kama katanya, kekuatan yang mengikuti nama rupa ini. Itu. Ada kekuatan yang mengikuti nama rupa ini, tetapi nama rupa ini akan muncul dan lenyap terus gitu. Ya, jadi tapi intinya di situ tidak ada aku gitu, karena hanya ada 5 kanda ini. Jadi kalau 5 kanda ini lenyap, sudah nggak ada lagi maksudnya ya. Berarti kekuatan itu juga nggak bisa ikuti lagi tuh. Mungkin maksudnya itu. So that means when parinibbana there's no 5 kanda anymore. Yeah. So the power also disappear. The power that following this nama rupa line also disappear. Yeah, because they already reached the nibbana. They already reached nibbana. After nibbana, do nama rupa. Jadi pada saat nama rupa ini sudah pada saat seseorang itu parinibbana ya, berarti nama rupanya sudah
tidak muncul dan lenyap, sudah lenyap, tidak muncul lagi maksudnya ya, maka kekuatan yang mengikuti nama rupa ini juga tidak bisa muncul lagi karena nama rupanya sudah tidak muncul gitu. Jadi selama nama rupa ini muncul dan lenyap, dia akan selalu mengikuti gitu. Jadi oleh karena itu tidak bisa disebut ada akunya. So because some people they do like to go the Nibbana. There is no nama rupa. How do we eat the ayam goreng? Like that. How we experience our enjoyment like that. They don't understand, so they don't want to the Nibbana. Ya, jadi oleh karena itu ada orang-orang yang tidak ingin ke nibbana ya, karena mereka berpikir di nibbana itu saya tidak bisa menikmati kesenangan gitu, tidak bisa makan ayam goreng, tidak bisa ada kesenangan yang lain gitu. Jadi mereka tidak bisa menikmati apa-apa. Mereka nggak mau ke nibbana. Ada orang punya pemikiran seperti itu katanya. Because they have a lot of the attachment, their object. Because this. Ya itu disebabkan kemelekatan terhadap objek-objeknya ya. As long as they attachment, they also never reach to the Nibbana. Ya, jadi selama masih ada kemelekatan terhadap objek itu, maka tidak mungkin bisa mencapai nibbana. Ya, kan kalau sanya itu persepsi yang kita kita lihat ya Bante. Jadi kita lihat, kita lekatin dan terus berubah-ubah, dan itu muncul lenyapnya dari dulu. Tapi kan sanya itu berbeda-beda. Sekarang beda, dulu beda. Nah, sanya itu kan dibawa terus ke dalam arus batin kita, Bante. Apa yang yang utamanya sanya itu sehingga membuat kita jadi seperti saya udah bilang bahwa itu menjadi satu habit kita. Apa yang poin yang dibawa itu kalau sehingga kita jadi habit kita gitu. Oh. So he asked, this sanya already a long time ago, right? This already arise and perish away, arise and perish away. But there are one thing that passing from this sanya, one sanya to other sanya, and that this passing thing that make our habit, like that, right? Become our habit. So what kind of things that is passing from one sanya to other sanya? What are the things that passing from one sanya to other sanya that become our habit? Is it memory or? Oh yeah. So this sinya is sometimes mark, sometimes bad, sometimes good. Always mark like that. He not differentiate. This correct or not? Correct or not? So because this we are cannot escape from the samsara. Senya nidana ipapita senya. Because that is senya, we have always vijja, tanamana dici. Vijja, having amana wrong view always arise because of this possession, right? Wrong possession. So like that we are thinking, oh, this beautiful lady like that. Really, this is Namarupa holy. Because this our wrong possession, and then we are also wrongdoing like that. After that, we are attachment. Because this attachment, we are never escape the samsara. Ya, jadi kata Sayadaw, sanya itu kan sifatnya dia adalah memutuskan ya sesuatu itu apakah baik atau enggak. Dia sesuatu ini yang baik apa enggak, tapi dia tidak bisa memutuskan ini benar apa enggak gitu. Dia taunya ini bagus untuk dia, ini enggak bagus untuk dia. Itu sanya, persepsinya dia ya. Tapi persepsi di setiap kehidupan itu berbeda-beda. Persepsi pada saat dia di kehidupan yang ini bagi dia bagus, tapi bagi kehidupan lain bagi dia ini enggak bagus gitu. Tapi dia tidak tahu kebenaran gitu. Jadi disebabkan oleh sanya ini, maka kita selalu terlahir lagi. Awija, jadi katanya tadi, awija tanha mana diti,
itu disebabkan oleh persepsi kita yang salah gitu. Nah, jadi disebabkan misalnya ya persepsi kita salah melihat seorang perempuan yang cantik. Jadi disebabkan oleh perempuan cantik itu, maka karena kita punya persepsi itu, maka awija itu jadi melihat sesuatu itu tidak kebenaran, bukan kebenaran, maka timbul kemelekatan. Oleh karena itu kita tidak bisa terlepas dari samsara, kata saya seperti itu. So this bad possession very dangerous. So other than this bad possession we have to replace by good possession. So other than I can delete this bad possession. Like if computer can delete, right? Delete the saving. Can delete. Go to the trash. No, move to the trash like that. No, other than we are meditate like that. Like Asupa Senya, no, like Ahari Vidikula Senya. Many good Senya we take back. At that time we are overlap this bad possession. So bad possession we move to the trash. Like that, delete. Jadi kata Sedo, selama ini kan kita selalu punya persepsi-persepsi yang salah ya. Jadi persepsi salah ini harus kita hapus, kemudian kita gantikan ke jadi persepsi yang benar gitu. Jadi seolah-olah seperti kita di komputer kita bisa delete gitu ya, persepsi yang salah ini kita delete, kita replace gitu. Replace dengan persepsi yang benar. Caranya dengan meditasi. Makanya ada asubasanya, ya, sanya, persepsi menjijikkan, karena kebenarannya itu adalah menjijikkan ya. Jadi kemudian ada ahara patikulasannya gitu. Jadi itu fungsinya adalah untuk menggantikan persepsi sanya kita yang salah menjadi sanya yang benar. Karena sanya yang salah itu sangat berbahaya katanya. So this good possession provide support to the mindfulness and wisdom. Jadi sanya yang benar ini dia akan mendukung kebijaksanaan dan mendukung konsentrasi yang baik gitu. So Anapana Nimitta also arrive because the good possession. Senya. Senya Nidana hi Nimitta. Nimitta arrive before the Senya. No possession. Oh, jadi anapana nimitta ini juga bisa muncul ya, itu disebabkan oleh persepsi yang benar. Jadi kalau sanya kita benar dan selalu kita lihat napas ya, sanya kita benar, maka nimitta juga akan muncul. So if you pay attention, the breathing out many times. No, at the time, this possession marking breathing in, breathing out fast. Rather, this breathing in, breathing out become like the ruby, sometimes cloud, because the possession. Because the possession, this breathing, breathing out are changing the as like nimitta like that. No? Because the possession. Now, for example, sometimes we are listening, some people chanting. Oh, his chanting is like waterfall. Because very fast. Oh, like that. We thinking like waterfall like that. our possession. Oh, his chanting is like waterfall, and then we can get waterfall nimitta. Yeah, like that. This is a possession. Possession make like that. Ya, jadi misalnya ya, kalau kita selalu memperhatikan napas masuk keluar gitu ya. Jadi karena kita selalu melihat napas masuk keluar ini, berarti kita punya persepsi ya terhadap napas masuk keluar ini. Sanya kita ini selalu menandai napas yang masuk dan keluar ini. Nanti lama-lama napas ini bentuknya akan jadi ruby atau jadi asap atau jadi apa aja, berbeda-beda tergantung persepsi masing-masing orang. Sanya-sanya setiap orang berbeda-beda, itu akan menjadi nimitta gitu. Jadi persepsi setiap orang itu berbeda tergantung sanyanya dia gitu ya. Jadi misalkan pada saat Anda mendengar orang chanting gitu ya, kalau chantingnya itu cepat, kadang di persepsi dia itu seperti air terjun gitu, karena dia bacanya itu blablabla gitu. Seperti air terjun gitu. Nanti nimitanya itu ya seperti air terjun gitu. Itu adalah persepsi yang orang itu rasa bagaimana. Dia menandai sebuah objek itu apa gitu. Yeah, this possession we have to apply until the arashit like that. So this is important good possession. Ya, jadi kita harus mengaplikasikan persepsi kita seperti itu ya. Selalu mengaplikasikan supaya persepsi kita itu selalu benar sampai kita mencapai arahat gitu. Yeah. So yesterday I also said that Tira Senya is a nearest spot to arise mindfulness. Mindfulness samasati. So nearest spots to arise
mindfulness is a very firm possession. Always make possession, nature, dukkha, anatta, asubha, like that. Other than he can attain nirvana quickly. Ya, jadi kemarin tuh saya sudah menjelaskan ya, penyebab terdekat untuk sati yang kuat itu adalah persepsi yang kuat gitu. Jadi kalau kita punya sanya yang kuat, nanti persepsi sati kita kuat, konsentrasi kita juga kuat gitu. Jadi kalau kita punya sanya yang kuat yang benar, artinya kita selalu punya persepsi anicca, dukkha, anatta, asubha gitu ya. Nanti kita bisa akan mencapai nibbana dengan seperti itu. There's one sutta in your chanting book, Girimanada Sutta. Girimanada Sutta, you can find chanting book, no? So there are 10 possessions, 10 sanya. Buddha advised to develop 10 kind of possession. Anicca sanya, anatta sanya, asubha sanya, adinawa sanya, Pana senya, viraga senya, niroda senya, Sabha loke anamita senya, Sabha sankhare su anicca senya, anapana sati. So 10 possession Buddha advised to practice. No, this senya, 10 senya to attain nibbana. Ya, jadi di dalam buku chanting ya, buku Parita, ada sutta yang namanya Girimananda Sutta. Di situ Buddha sudah menyarankan, menghimbau ya kepada kita untuk melatih 10 jenis sanya, 10 jenis persepsi. Jadi kalau Anda latih 10 jenis persepsi ini dalam usaha untuk mencapai nibbana gitu. Always remember this 10 kind of possession. Every time you see the lady, asubha, not subha, like that. Ya, jadi kita harus selalu mengaplikasikan ya persepsi yang benar dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi artinya kalau kita melihat objek misalnya perempuan yang cantik, maka kita harus punya persepsi ini asubha gitu, menjijikkan gitu ya, bukan sesuatu yang subha. Yeah, but many people they want to hear, I am very beautiful. And some people say, oh, you are very beautiful, other than you are very happy. Yeah. And you are asubha, other than they not happy. Ya, tapi saya tahu bilang kebanyakan orang itu pengennya dengar kalau dirinya itu dikasih tahu orang kalau dia itu dirinya cantik, indah gitu ya. Kalau dibilang kamu itu menjijikkan, dia biasanya nggak happy gitu. Because we cannot escape the samsara. Ya, karena punya pemikiran seperti itulah maka kita masih di samsara ini katanya. So our Buddhism view is not the optimism, no analytism like that. Our Buddhism is the realism. Ya, jadi kata Sayadaw, pandangan Buddhis ini bukan optimis ya, bukan kita melihat sesuatu itu harus optimis, tapi harus yang realistis ya gitu, yang kebenaran gitu, bukan harus optimis. But realism, no. Buddhism is the realism. Always we pay attention, possession, reality only. Jadi filosofi Buddhis itu adalah realistis, artinya kalau kita melihat sesuatu kita harus mempersepsikan itu sebagai sesuatu yang realistis gitu. Kalau itu menjijikkan, ya harus kita berusaha melihat itu menjijikkan gitu ya. Yes, very beautiful lady also. No, 3 days he not shower. No, and then how become like that? Best may coming out, right? Ya, jadi Sayadaw mengatakan perempuan yang paling cantik pun di dunia ini ya, kalau dia 3 hari udah nggak mandi gitu, tetap aja bau badannya itu busuk gitu. But my one kapiya say, oh Bande, nowadays some cosmetics are very expensive, and that why I ask, because one that's soap, using the shower, the one soap, this soap power lasts long 1 week like that. Always what you like, what to smell. So this soap is very expensive like that. Like this cosmetic nowadays, cosmetic war, right? Cosmetic war, so very expensive cosmetic can be take the best way like that. Kata Sayadaw ada satu orang kapiya Sayadaw yang mengatakan ada satu alat kosmetik ya, dia bentuknya seperti sabun gitu, harganya sangat mahal.
Katanya kalau pakai sabun itu 1 minggu itu wanginya itu nggak hilang-hilang katanya ya. Jadi sangat mahal katanya. Yeah, yeah, yes. Because the many lady like the cosmetic. Ya, jadi saya bilang kebanyakan perempuan itu menyenangi kosmetik. Ya. Mm. Wandami Syada, Wandami Bante. Can we apply the Asubha for non-living thing? Just now Syada explained if we see beautiful lady, our perception there is Asubha. How about if like for us lady, we usually go to shopping mall, we see the beautiful dresses, we quickly have the perception there is Asubha also. For non-living thing, the clothes, the shoes, the bag. Everything. Nature dukkha anatta asubha. Oh, so Asubha can be applied for non-living thing Yeah, not also. every can. Oh, okay. Yeah, Yeah. yeah. Thank you, Syada. Thank you, Yeah. Bante. Because non-living also some are rupa only. Some are rupa only. Rupa khanda only. Rupa khanda, right? This rupa also has a smell. Yeah. Smell, and also they also have a color like that. So you can pay attention that according to your ability, asubha sanya, like that. So like that, maybe one of the leather shoe like that, or this leather shoe maybe one day maybe coming bad smell like that. Yes, pay attention. Like my sitting cloth leather also like that. Maybe sometimes bad smell coming like that. Pay attention. Otherwise, become the asubha. Yeah. Five khanda can pay attention. Nature dukkha anatta asubha. Nama also is especially akusala. Akusala citta are asubha. Yeah, like that. Now kusala also they can be produced naturally. This also called asubha. Because he can provide the sansara. So as well we can say this is asubha. So we need the knowledge how to contemplate asubha like that. So everything can contemplate nature dukkha anatta asubha. No? So also you was already writing in the book, in his book, how to contemplate asubha. Ya, jadi pertanyaan tadi, apakah bisa kita punya persepsi asubha, menjijikkan terhadap benda-benda yang bukan benda mati ya, misalkan seperti baju-baju yang cantik gitu, ataupun sepatu dan sebagainya gitu. Bisa kita persepsi asubha nggak? Kata saya, semua 5 kanda kita bisa punya persepsi anicca, dukkha, anatta, dan asubha gitu ya. Semua itu bisa terhadap 5 kanda itu. Jadi kita juga bisa juga mempersepsikan asubha terhadap barang-barang itu juga bisa. Tergantung dengan kemampuan kita. Kita sanggup sampai segimana gitu. Jadi kalau misalnya seperti contoh sepatu kulit gitu ya. Jadi kita bisa merenungkan. Jadi sepatu kulit ini suatu hari akan mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu. Atau seperti sitting cloth saya kan terbuat dari kulit. Nanti suatu hari sitting cloth-nya ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap juga. Jadi kita perhatikan asubhanya itu di situ gitu. Jadi akan muncul persepsi asubha di sana ya. Jadi semua 5 kanda bisa kita persepsikan anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Begitu juga dengan fenomena batin ya, nama. Khususnya akusala katanya. Akusala itu banyakkan tuh asubha. Kalau yang kusala juga bisa asubha. Caranya kita harus tahu karena dengan kusala ini juga akan menyebabkan kelahiran kita dia akan datang itu. Dia yang menyebabkan kita masih berputar-putar di alam samsara ini. Ya, itu adalah salah satu jenis asubha. Jadi untuk merenungkan asubha ini kita butuh teorinya, kita perlu tahu apa yang direnungkan jadi sehingga bisa muncul persepsi asubha gitu ya. Jadi di dalam bukunya Pao Saidoji, Pao Saido sudah menulis ya bagaimana cara kita untuk merenungkan persepsi asubha gitu terhadap banyak hal. So one of the household wife has a jealous mind, seeing her husband talking with another lady. At that time, this lady jealous mind is a Meiji Chikan, because mind, right?
jealous, Hmm. jealousy mind like that. In the same way, husband also seeing that his wife talking with the other man at the time also, sometimes stingy mind arise, sometimes jealousy mind arise like that. This also menjijikan like asubha, right? Ya, jadi saya bilang kalau misalkan seorang ibu rumah, seorang istri ya melihat suaminya berbicara gitu, berbicara dengan perempuan lain gitu, kadang dalam batinnya itu bisa muncul rasa iri gitu ya, ataupun rasa jijik gitu. Itu adalah asubha juga katanya. Pada saat dia melihat jijik nih lihat suamiku ngomong-ngomong sama cewek lain gitu misalnya, itu asubha juga. Sebaliknya juga seperti itu. Suami melihat istrinya itu berbicara dengan laki-laki yang lain bisa timbul rasa jijik, rasa asubha dalam batinnya gitu ya. So stingy mind right, taking object his property. Jealous mind right, taking the other property. Right? So different object. Ya jadi kalau pelit ya, kekikiran itu muncul karena objeknya itu adalah dari diri sendiri gitu ya, yang punya milik. Sedangkan kalau yang iri hati itu karena objeknya itu objek yang luar gitu, punya orang, dia iri gitu. Yeah. I cannot share my wife to with other. I cannot share my wife to with other. This I call stingy mind. No. Jadi kalau dia punya pikiran saya tidak mau berbagi ya, istri, maksudnya ya seperti itulah ya. Tidak mau membagi istri kepada orang lain itu termasuk pikiran yang kikir gitu. So one Sally also seeing that his shadow talking with another Sally. And then this Sally has a stingy mind like that. No, he not agree. He not satisfied. His shadow talking with another Sally. Ya ada juga seorang sayalai misalkan ya, dia melihat sayadaunya itu berbicara dengan sayalai lain. Dalam batinnya itu muncul rasa pelit gitu, rasa kikir muncul. Dia tidak happy, dia tidak puas, tidak senang gitu ya melihat sayadaunya ini berbicara dengan sayalai yang lain gitu. Itu karena kikir. Yeah, why this Sally talking a lot with this my shadow? Ya, jadi dalam batinnya itu dia berpikir, kenapa sayalai ini banyak bicara dengan sayadauku gitu kan? No, shadow. No, sayadauku, my sayadau. Oh, shadow aku. Sayadauku is my sayadau. Yes. So because the asubha mind in the monastery also possible. Asubha mind. Asubha mind. Ya oleh karena itu ya pikiran asubha itu muncul dalam wihara pun bisa muncul seperti itu ya dalam kasus yang tadi. Oke. Oh ya apa? One more question. Pertanyaannya pada saat sama Sang Buddha belum mencapai penerangan sempurna, perenungan apa yang dilakukan? So before Bodhisattva become Buddhahood, before enlightened, what kind of contemplation that he do? What kind of Contemplation. Bodhisattva. Bodhisattva practice. Bodhisattva practice Yeah. to become sama Sambuddha. Yeah. Vipassana. To become enlightenment. Yeah, How can he Vipassana. enlightenment? Vipassana practice before enlightenment. Must practice Vipassana practice. Without Vipassana practice cannot attain Buddhahood sama Sambuddha. Yeah. Ya, jadi untuk mencapai penerangan sempurna ya, seorang bodhisattva menjadi Buddha itu dia pastinya itu melatih latihan vipassana itu. So Buddha contemplate, avidya, sankhara, vinyana, nama, rupa, salayana, phasa, vedana, etc. The 12 Parijasubhada Vedas.
No, Buddha contemplate nature, dukkha, anatta, like that. So this is 12 feta, right? 12 feta multiplied by 3, at the time 36. So Buddha contemplate the 100,000 koti universe, like that. So at the time, Buddha vipassana are very, very great vipassana at the time. Because domain are very wide. Buddha, the vipassana domain area very wide. No? 40 sata sasa, no? 40 sata sasa, 1,000 billion universe. Every Sankara Dhamma, Buddha contemplate anicca dukkha anatta. Ya, jadi pada saat malam ya, pada saat Bodhisatta itu melatih Vipassana itu, beliau tuh merenungkan 12 faktor paticcasamuppada ya, dari awija, sangkara, winyana, nama rupa, salayatana dan sebagainya, kan ada 12 faktor. Itu direnungkan dengan 3 cara ya. Jadi 3 cara itu 12 kali 3 itu 36. Dan selain itu juga direnungkannya itu ke semua sangkara dhamma dan areanya itu, domainnya itu meliputi 1 triliun katanya, 1 triliun alam semesta gitu. Jadi di area 1 triliun alam semesta ini, semua sangkara dhamma itu direnungkan dengan 36 cara itu, kata Sedo tadi. Jadi oleh karena itu level Vipassana Bodhisatta pada saat itu ya, itu levelnya itu Vipassana yang sangat agung katanya. Karena wilayahnya itu sangat luas. So this vipassana practice is after midnight, like that. So first watch 6 to 10 evening. No? After victory the sick, no? Aparajita Kalinga. After conquer the Mara, so Buddha start the meditation. So in the first watch, 4 hours, 6 to 10, Buddha enter the Bhubbinivasanusati, second power. So because the Bhubbinivasanusati, second power can see Nama Rupa clearly. No? Nama Rupa. This life, many past life, Nama Rupa also. Can get Nama Rupa Parichidanyana. And second watch, 10 to 2. No? Buddha enter the Dibachaku, divine eye. Using divine eye, he can see the cause and effect. No? Which karma produce this life, which karma produce this life, like that. Not only the himself, but also all living beings, like that. He watch whether using the Dibachaku, divine eye. No? Divine eye can see the cause and effect easily. No? So after that, the last watch, Buddha start the Vipassana practice. Like that. Ya, jadi pelatihan Vipassana itu ya, yang tadi dijelaskan Sayadaw itu dilakukan oleh Bodhisatta itu setelah tengah malam ya. Jadi kalau pada saat malam jaga pertama, sekitar jam 6 sore sampai jam 10 malam itu ya, setelah Buddha menaklukkan Mara, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi. Pada saat itu pertama kali yang dilatih oleh Buddha itu adalah Ubbiniwasa. Jadi Buddha itu dia melihat melihat masa lampaunya itu, dia melihat nama rupanya itu dengan jelas gitu. Bukan hanya nama rupa dirinya sendiri gitu ya, tapi juga semua makhluk gitu. Melihat nama rupanya muncul dan lenyap dengan kemampuan Ubbiniwasa. Ini adalah kemampuan melihat kehidupan masa lampau gitu. Nah, di malam jaga kedua, jam 10 sampai jam 2 pagi ya. Di situ Buddha memasuki Dibacaku, mata dewa ya. Jadi dengan kemampuan Dibacaku ini, mata dewa, Buddha bisa melihat makhluk-makhluk itu terlahir karena kama apa mereka terlahir gitu. Misalkan, jadi bukan hanya melihat dirinya sendiri, tapi Buddha melihat banyak sekali makhluk gitu. Buddha mengamati ya, makhluk-makhluk itu semua itu terlahir oleh kamanya sendiri gitu. Nah, itu di malam jaga kedua. Terus malam jaga terakhir itu baru Buddha melatih Vipassana yang tadi. So because to practice Vipassana, before Nama Rupa Parichita Jnana and Vichya Parika Jnana, these 2 jnana very important. So now we also study Abhidhamma to get such kind of jnana, Nama Rupa Parichita Jnana. If we study Abhidhamma, we can get Nama Rupa Parichita Jnana easily. Nama and Rupa. Ya, jadi oleh karena itu sebelum melatih Vipassana, 2 pengetahuan ini sangat penting ya, nama rupa pariceda jnana. Jadi kita harus mengetahui nama rupa ini apa, dan yang kedua pacaya parikara jnana. Ya, 2 ini sangat penting untuk melatih
Vipassana nanti. Jadi sekarang ini kita belajar Abhidhamma ini untuk mengenali apa itu nama rupa. Jadi itu adalah nama rupa Paricedanyana, tapi secara teori. Ya. According to the Visuddhi, like this. Sila Visuddhi, Citta Visuddhi, after that have to go Ditthi Visuddhi. Why is the Ditthi Visuddhi? Lakhana rasa Pechupatthana Padathana Vasena Nama Rupa Paregoho Ditthi Visuddhi Nama. So Ditthi Visuddhi means discern the Nama Rupa by way of the Lakhana rasa Pechupatthana Padathana. Or view like that. If we see the one, this pole, this side also can see, this side also can see, this side also can see, and this side also can see. Four view. Lakhana is a sabhava lakhana, natural characteristic. Rasa is a function like that. This Mavipaka Citta, which kind of function like that? No, like that. So Tui is a which kind of function, or which kind of function? No, have to study like that. Lakhana rasa. Pechupatthana is that if we see the Patui at the night, this Patui, the hardness, rushness, how to appear in the mind is called Pechupatthana. But Padathana is a nearest God. Nearest God, no? So like Samasati, nearest God is the very fine possession. Very fine possession is the cause for the sati like that. So have to study every Paramatha Dhamma by four way. Yeah, four view. Lakhana is a natural characteristic, not a function. Or this Paramatha Dhamma do which function like that. Another is a Pechupatthana. Pechupatthana is that when we see the Paramatha at the time, we understanding power or Pechupatthana. Now nearest God. No, every Paramatha Dhamma has nearest God like that. Talk of nearest God, and we have to emphasize in this time nearest God. So for Pathvidadu, nearest God is the remaining three elements. Abhotejo Vayo is the nearest God, because without Abhotejo Vayo, Pathvi cannot stand like that. Ya, jadi kita itu harus melatih tujuh pemurnian sebenarnya ya. Jadi dimulai dari Sila Wisudi, Citta Wisudi, dan Ditthi Wisudi. Pemurnian sila, pemurnian pemurnian pikiran ya, dan pemurnian pandangan gitu ya. Jadi Ditthi Wisudi ini pemurnian pandangan ini kita harus mencermati nama rupa ini dengan 4 sisi ya. Jadi seperti kita melihat satu objek, kita nggak bisa hanya lihat dari satu sisi aja. Kita harus melihat dari sisi 4 sisi gitu. Jadi depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Jadi supaya objek ini benar-benar kita kenali dengan baik gitu. Jadi 4 sisi yang dilihat itu adalah, pertama yang kita lihat adalah cirinya. Jadi kita harus melihat objek ini, nama rupa ini, Paramatha Dhamma ini ciri-cirinya apa gitu. Kemudian fungsinya apa. Nah, jadi pada saat kita melihat misalnya fungsi dari tadi fungsi apa tadi ya? Fungsi cita ini apa misalnya tadi ya. Nah, jadi kita udah tahu fungsinya itu apa. Seperti yang tadi kan ada 14 fungsi ya cita itu. Kemudian kita harus melihat manifestasinya. Jadi pada saat Paramatha Dhamma ini muncul dalam batin kita itu seperti apa manifestasinya terlihat. Dan yang sisi yang keempat itu adalah Pachupatthana, itu adalah penyebab terdekat. Jadi kita harus tahu penyebab terdekat objek ini muncul itu apa. Misalkan penyebab terdekat dari munculnya unsur tanah ini adalah Apotejo Vayo. Jadi 3 unsur yang lain ini adalah penyebab munculnya unsur tanah. Jadi artinya kalau tidak 3 unsur yang lain tidak muncul, unsur tanah ini tidak mungkin ada gitu. Nah, jadi intinya kita harus melihat objek Paramatha Dhamma itu dari 4 sisi. Itu disebut pemurnian pandangan Ditthi Wisudi. Yeah. So you can see the screen. Nama Rupa Paricedanyana and Ditthi Wisudi the same line like that. Ya, jadi kita bisa lihat ya di sini ya. Ada 16 macam pengetahuan ya. Itu pengetahuan yang pertama, ini pengetahuan Vipassana ini ya. Yang pertama itu kan nama rupa Paricedanyana. Itu adalah itu diperoleh pada saat kita melatih
Ditthi Visuddhi. Ya, jadi kalau kita sudah melatih pemurnian pandangan, maka kita punya pengetahuan bisa membedakan nama rupa ini. Yeah. So nama rupa, Pritchidanyana, Ditthi Visuddhi are the same like that. So this 60 Vipassana Jnana, this 7 Visuddhi. So both are the same meaning really. Ya, jadi di sini bisa dia Narupa Paricedanyana dan Ditthi Visuddhi itu satu baris ya, artinya dia sebenarnya sebelah kiri kan 16 pengetahuan Vipassana dan sebelah kiri ini adalah 7 tahapan pemurnian. Jadi sebenarnya artinya itu sama sebenarnya. Intinya itu sama artinya. So 7 Visuddhi, no, Visuddhi Mega emphasize 7 Visuddhi, no, inviting the chapter, 7 Visuddhi chapter like, no, because this is called Visuddhi Mega, no. Nah, ini disebut 7 pemurnian itu di dalam kitab Visuddhimagga ya. Kita jalan pemurnian ya, jalan kesucian, jalan pemurnian lebih menekankan pemurnian ini. Oleh karena itu di dalam Visuddhimagga itu dibagi per bab ya, ada bab-bab pemurniannya masing-masing. Okay, so please memorize one sentence only. Nama Lakkhana, Rasa, Petupatthana, Padathana, Vasena, Nama Rupa, Parigaho, Ditthi Visuddhi Nama. Ya. Okay, gradually decide. Lakkhana, Vasena, Vasena, Nama Rupa, Gaho, Ditthi Visuddhi Nama. This is definition. Like that. Why is that Ditthi Visuddhi? Other than I can answer. Oh, Lakkhana Rasa, Petupatthana, Padathana, Vasena, Nama Rupa, Parigaho, Ditthi Visuddhi Nama. Ya, jadi saya meminta kita untuk menghafalin tadi satu baris bahasa Pali tadi, yaitu kalau ditanya apa itu Ditthi Visuddhi, Anda sudah bisa jawab yang tadi bahasa Palinya ya. Other than many people are admire Jodi. Very, very smart. Okay, so why is that Citta Visuddhi? Sa upajara atha samapatti Citta Visuddhi nama sa upajara together with the upajara samadhi. Atha samapatti. Atha is 8. Samapatti 8 attainment. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, akasana jhana, vijnana jhana, agnya jhana, nivasana jhana. 8 attainment. According to the Suttanta Veda. So Rupa Vajara 4 jhana, Arupa Vajara 4 jhana. This is called 8 attainment. This 8 attainment together with Upajara Samadhi is called Citta Visuddhi. So Visuddhimagga made definition. Sa Upajara. Sa meaning the together, Saha meaning. Saha sama meaning. Sa Upajara Tha Samapattiyo Citta Visuddhi Nama. Ya, yang kedua gampang ya, Citta Visuddhi Nama. Apa itu Citta Visuddhi Nama? Ya tadi saya sudah bilang bahasa Palinya. Sa Upajara. Saupacara Atha Samapattiyo Citta Visuddhi Nama. One sentence only. Satu garis saja, gampang ya. Very easy. Yeah. So because the Buddha Nusati meditation, 4 element meditation, they cannot get the real Upajara Samadhi, but we can say that metaphorically, Upajara Samadhi, we can say. Sati Supajara. So Buddha Nusati also can get Upajara Samadhi, but not real Upajara Samadhi. Because there is no jhana. No? There is no jhana that I cannot get the real Upajara. So but the Samadhi power is similar like Upajara Samadhi. We can say Buddha Nusati can get Upajara Samadhi. Otherwise, we cannot solve this problem. Citta Visuddhi. Ya, jadi saya tadi mengatakan ya, meditasi Buddha Nusati misalkan itu tidak bisa mencapai jhana, tapi bisa mencapai konsentrasinya itu secara metafora itu setara dengan upacara samadhi gitu ya. Jadi artinya karena tidak bisa mencapai jhana, tapi konsentrasinya itu bisa setara dengan upacara samadhi.
maka kita bisa sebut dia bisa mencapai cita wisudi ini. So four element also like that. Four element cannot get jhana. And also there is no jhana at the time, no real upajala jhana samadhi, not possible. So at the time, really Khanika Samadhi. But this Khanika Samadhi is very high, similar like Upajala Samadhi. So because we can say, metaphorically, we can say that four element also can get Upajala Samadhi. Ya, jadi begitu juga ya dengan meditasi 4 unsur. Meditasi 4 unsur kan tidak bisa masuk jhana. Kalau tidak bisa masuk jhana, tidak mungkin bisa mencapai upacara samadhi gitu ya. Tetapi mereka bisa disebut sebenarnya dia disebut samadhinya itu disebut khanika samadhi. Tetapi kita bisa menyebutkan secara metafora kalau samadhinya itu setara dengan upacara samadhi gitu. But in Satipatthana Sutta, no? you can find the definition of Sama Samadhi. Because Sama Samadhi and Citta Visuddhi are the same meaning, really. Sama Samadhi and Citta Visuddhi, same meaning. So in Masitana Sutta, Buddha define what is Sama Samadhi. And then the Buddha say, Savitaka Savichara, no? etc. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Rupa Vajara, fourth jhana is Sama Samadhi. Buddha explained. At the time, we had to adjust with the Visuddhimagga. Visuddhimagga is Sa Upajara Atasamapadya, right? But in the Masitana Sutta, Buddha said only Rupa Vajara fourth jhana only. At the time, this way is a Mijjitipaka way, the confirmation. Confirmation, in the Masitana Sutta, Buddha explained is a Mijjitipaka. Mijjitipaka meaning is a Buddha hold the middle part fully. So, for example, the man holding the one middle of the snake, and he showed to Allah like that. He hold the middle part only. So that they can see the head also, can see the tail also can see, right? Right? In the same way, Buddha showed the middle Rupa Vajara for jhana only show. But at the time, have to understand Arupa Vajara for and also Upajara Samadhi also. So have to make adjust with the Ya, jadi saya tadi memberi penjelasan ya. Di Citta Visuddhi ini dengan di dalam Satipatthana Sutta, Citta Visuddhi dengan sama samadhi itu sebenarnya sama gitu ya. Di dalam Satipatthana Sutta, Buddha kan menjelaskan apa itu sama samadhi. Di Satipatthana Sutta, Buddha hanya menyebutkan pencapaian jhana 1 sampai jhana 4. Jhana 1, 2, 3, 4. Tetapi dalam Visuddhimagga ini kan disebutkan kalau Citta Visuddhi itu adalah saupacara atas samapatiyo, berarti upacara samadhi dan 8 pencapaian jhana. Kenapa berbeda dengan di Mahasatipatthana Sutta? Di sini dijelaskan kalau sebenarnya di dalam Mahasatipatthana Sutta itu Buddha memberikan penjelasan itu dengan cara Mijjitipaka. Majjatipaka. Mijja means a middle. Ya, artinya tengah ya. Dia hanya memegang bagian yang tengah saja. Ibaratnya seperti seseorang memegang bagian tengah dari ular, kemudian diangkat dan ditunjukkan ular itu kepada orang-orang, maka orang-orang akan bisa melihat kepala ular, badannya, dan ujung ekornya juga. Jadi hanya dengan memegang tengahnya aja, ujung kepala dan ujung ekor kelihatan. Ujung kepala ini adalah yang itu upacara samadhi itu, dan ujung ekornya itu yang 4 pencapaian arupa jhana itu. Jadi pada saat Buddha mengatakan jhana 1 sampai jhana 4, itu artinya sudah termasuk dari upacara sampai jhana ke-8, maksudnya itu. Okay, now what is the Sila Visuddhi? Kajori. What is the Sila Visuddhi? Without knowing Sila Visuddhi, cannot go Citta Visuddhi. So no Citta Visuddhi cannot go Ditthi Visuddhi, right? So we must understand Sila Visuddhi also. This is a foundation. Timokkha Samvara. 4 kind of Parisuddhi Sila called Sila Visuddhi. Patimokka Samvara Sila, Iriya Samvara Sila, Paccaya Sannisita Sila, Ajiva Parisuddhi Sila. No? Number 1,
Number one, Patimaka Samvara Sila is at least 5% for layperson. For Bhikkhu 227, Patimaka Sila. Ya, jadi apa itu pemurnian sila? Pemurnian sila itu ada 4 jenis pemurnian ya. Yang pertama itu namanya Patimokkha Samvara Sila. Jadi kalau untuk umat awam, Patimokkha Samvara Sila itu minimal 5 sila. Sedangkan untuk bhikkhu itu 227 sila. Jadi Anda harus paham sila wisudi ini. Sila ini baru bisa naik ke cita wisudi. Iriya Samvara Sila is without meditation or not possible. So have to meditate. Always control to your eye, ear like that. Dan yang kedua itu namanya Indriya Sangwara Sila. Jadi kalau untuk melatih Indriya Sangwara Sila ini kalau tanpa objek meditasi itu tidak mungkin. Artinya kita harus menjaga 5 pintu indera kita itu supaya tidak kemana-mana, hanya memperhatikan objek meditasi. Itu namanya Indriya Sangwara Sila. Yeah. Now, Ajiva Parisuddhi Sila is a right livelihood. No, for layperson, avoid the wrong, 5 kind of wrong trading. No, always earning by righteous way. Bhikkhu also, no, Pidapata way, and searching the holy with it. This is called Ajiva Parisuddhi Sila. Dan yang ketiga itu Ajiwa Parisuddhi Sila. Yang itu artinya adalah mata pencahariannya yang benar gitu ya. Seperti kalau umat awam itu mencari pendapatan dengan melakukan mata pencaharian yang benar. Bhikkhu juga seperti itu. Patya Sannisita Sila is every day we chanting Padisenka Yoniso, Pidapata, Padisi, like that, Marinuka, Dingan, Bijasana, Sayamaguna, Makana, like that. This call we are refreshing our holy visit. Without refresh, we eat. At the time, we have to pay debt, repay our debt to the donor. No? Dan yang keempat itu namanya Paccaya Sannisita Sila. Itu artinya merenungkan 4 kebutuhan yang kita gunakan. Jadi setiap hari kan kita baca itu ya, merenungkan dengan bijaksana itu ya. Jadi kalau kita menggunakan kebutuhan itu atau makanan itu tanpa perenungan, maka itu akan jadi hutang gitu. Hutang ini suatu saat harus dibayar gitu. Tapi kalau sudah kita renungkan itu tidak seperti itu. Yeah. So without reflecting, we eat the body cuisine. Sila also not to define, and also have to repay the debt to the donor like that. Like Buddha time for bhikkhu, no, without reflecting, they eat they use the body cuisine donated by Visakha. So at the time, this life they become the slave or the Visakha like that. So this four bhikkhu become like four worker in the Visakha house. They always live the Visakha vehicle. No? So in the ancient time, no motorcar, no movie, no engine like that. So manpower, man have to live the Visakha vehicle. So for men, they live always the Visakha vehicle like that because they eat Visakha donation previous life. Ya, jadi kalau kita itu menggunakan 4 kebutuhan yang sudah didanakan itu tanpa perenungan ya, itu selain sila kita sudah tidak murni, kita masih harus bayar hutang gitu kepada donatur. Jadi di zaman Buddha yang dulu ya, ada empat orang bhikkhu, mereka tuh merenungkan, mereka tuh menggunakan kebutuhan yang didanakan oleh calon wisaka ya, tanpa perenungan. Jadi di kehidupan selanjutnya itu pada saat itu mereka menjadi budak, jadi pembantu gitu, pelayan wisaka. Jadi itu mereka memanggul gitu ya. Karena zaman dulu itu belum ada kendaraan. Jadi kalau orang kaya kemana-mana itu biasa dipanggul gitu. Mereka naik ke atas kereta ya. Bukan kereta, tandu ya. Memakai tandu kemudian dipanggul oleh manusia. 4 orang itu dulunya adalah bhikkhu. Mereka menggunakan kebutuhan yang didanakan oleh wisaka itu tanpa perenungan. Jadi kehidupan selanjutnya mereka harus bayar hutangnya itu dengan jadi tukang panggulnya wisaka gitu. Yeah. No need to reflect. Only the recipient. Ya. Jadi kata saya donatur tidak perlu merenungkan ya, hanya yang penerimanya yang harus merenungkannya gitu. Just a better donor side better, right?
Jadi oleh karena itu jadi donatur lebih baik ya. Yeah, yogi also have to reflect. Yeah, say because you are offering other donation. Yeah, other donation you. Yeah, every time you receive other donation, you have to reflect. Reflection. Yeah, one day, one time at least. At least because in our morning chanting, we bought this. Yeah, this chanting. So everybody come the chanting time. I always say, if you not come, program. Because I always organize. Please come the chanting time. Like that. Ya, jadi sebagai yogi pun ya, meditator di dalam sebuah wihara itu wajib direnungkan ya. Jadi karena Anda kan menggunakan dana dari orang gitu. Anda menggunakan hasil dana dari orang. Jadi pada saat kita menggunakan dana dari orang itu, kita wajib merenungkan fungsinya kita menggunakan dana orang ini apa gitu. Jadi kalau kita tidak renungkan, maka itu akan jadi hutang gitu. Jadi karena itu setiap pagi itu di Taman Sari itu tiap pagi itu ada pembacaan perenungan 4 kebutuhan. Itu fungsinya untuk para meditator dan semua yang tinggal di wihara. Oleh karena itu saya selalu menghimbau kepada semua penghuni wihara untuk pagi hari itu ikut chanting gitu ya. Jadi kalau tidak direnungkan tuh nanti bisa jadi problem suatu saat itu. Tapi minimal itu dalam satu hari itu direnungkan 1 kali. Gitu. Paling bagus tuh pagi hari. Yeah. So morning chanting we chant two like that, Pali and in Indonesia. So 2 times. And so the breakfast time also we chant for Bidabada. And lunch time also again. Like that. At the time 3 times. 3 times we chant, right? Ya, jadi untuk pagi hari itu kita kan bacanya dua bahasa ya, bahasa Pali dan bahasa Indo. Kemudian sebelum makan pagi kita masih ada baca lagi perenungan makan. Sebelum makan siang juga perenungan makan. Jadi kita ada baca 3 kali gitu ya. Jadi aman. Tapi also, yeah, I always call them. They not follow. Yeah, because many Kapiya of the busway they began. Ya, jadi saya mengatakan ya Kapia juga sebaiknya ya ikut baca perenungan itu katanya. Okay, so after Sila Visuddhi, can go Citta Visuddhi. After that, Iti Visuddhi. After that, cause and effect. No, Parijan Subhada. This is called Pitya Brega Jnana. No, Pitya Brega Jnana and Kinkha Vitarana Visuddhi that they say. Kinkha meaning is the doubt. Vitarana meaning is the overcome. Overcome the doubt. No. Why overcome the doubt? But at the time he knows the cause and effect. No, really no. At the time he overcome the doubt. No creator, no created, no God. No. Only cause and effect, only he understands. This is called Kinkha Vitarana Visuddhi. No? Ya. Jadi setelah Sila Wisudi, selanjutnya kita harus ke Citta Wisudi. Setelah Citta Wisudi, Ditti Wisudi. Nah, setelah itu baru Pacaya Parigahanyana, itu adalah pengetahuan sebab akibatnya. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan sebab akibat ini, kita jadi punya Kangha Witarana Wisudi. Ini artinya adalah Kangha itu keraguan-raguan, Witarana ini dia melampaui. Artinya dia mengatasi keraguan-raguan gitu ya. Kenapa dia bisa mengatasi keraguan-raguan? Karena dia sudah punya Pacaya Parigahanyana. Dia punya pengetahuan sebab akibat. Dia melihat segala sesuatu di dunia ini terjadi hanya karena sebab akibat aja. Jadi dia sudah tahu di situ tidak ada sang pencipta, tidak ada yang diciptakan, semua itu hanya sebab akibat. Maka tidak ada keraguan di situ. So Namarupa Parichita Jnana and Pitya Brega Jnana. This two jnana is called Nyata Parinya. Should be known. Nyata meaning is should be known. Nyata Parinya. Nyata meaning is this two jnana should be known. Preparing for Vipassana.
Jadi keduanya ini ya, kedua nyana ini, kedua pengetahuan, nama rupa pariseda nyana dan pacaya parigaha nyana. Kedua pengetahuan ini dua pengetahuan yang wajib untuk kita punya gitu. Untuk yang wajib kita pahami ya, harus kita punya gitu. Karena ini adalah objek dari vipassana nantinya. Yeah. So Buddha in the first watch and second watch, Buddha trying to get these two jnana, two jnana nama rupa paricheda jnana and pecha pariga jnana. Ya, jadi Bodhisatta juga ya sebelum menjadi Buddha di malam jaga pertama dan kedua itu beliau mengusahakan untuk punya dua pengetahuan ini, nama berupa pariceda jnana dan pacaya parigaha jnana ini. Yeah. Here the two jnana are not yet vipassana, not preparation for vipassana only. So without object, cannot contemplate any anatta. So at the time, have to discern that Namarupa and their cause. After that, start the Samasana Jnana. Samasana Jnana is a contemplate anicca dukkha anatta. This is called Samasana. Samasana is the contemplation Jnana. No? Udayabhaya Jnana at the time, he know every mind movement arising in perishing way. Udaya is arising, Bhaya is a perishing way. Ya, jadi nama rupa kedua nyana ini ya, nama rupa pariseda nyana dan pacaya parigaha nyana. Pada saat kita sedang melatih kedua nyana ini kita belum melatih vipassana. Kita belum memulai vipassana. Ini hanya persiapan untuk memulai vipassana. Karena kedua nyana ini adalah objek meditasi, objek vipassananya ini. Jadi kita harus merenungkan vipassana, anicca dukkha anatta terhadap terhadap kedua nyana ini, nama rupa pariseda nyana dan pacaya parigaha nyana ini. Dari setelah kita punya dua pengetahuan ini, baru kita bisa mulai merenungkan anicca dukkha anatta terhadap kedua nyana itu, baru kita masuk punya pengetahuan yang ketiga, sama-sama nyana ini ya. Jadi ini adalah pengetahuan perenungan anicca dukkha anatta terhadap dua nyana yang sebelumnya, dan di atasnya itu kita jadi punya udayabhaya nyana. Ini adalah kita jadi punya pengetahuan timbul dan lenyap. Jadi kita hanya melihat nama rupa dan sebab akibat semua itu hanya timbul dan lenyap aja. Itu adalah kita punya pengetahuan yang di nomor keempat ini. Yeah. So this two jnana, Samasana jnana and Udayabhaya jnana, two jnana is called Tirana Parinya. Tirana meaning is contemplate anicca dukkha anatta meaning. Tirana contemplate. Feel Tirana by characteristic, general characteristic, anicca dukkha anatta. This is called Tirana Parinya. Jadi pengetahuan yang ketiga dan keempat ya, sama-sama nyana dan udayabhaya nyana ini disebut tirana parinya. Tirana parinya artinya kita merenungkan anicca dukkha anatta terhadap objek vipassana itu. Tirana, nah, Tirana meaning. After that, Vega jnana, Bhaya jnana. No, at the time, pay attention the perishing way only, not pay attention arising. Start from Vega jnana. No. Nah, kemudian selanjutnya itu bangga nyana ya. Bangga nyana ini artinya kita hanya memperhatikan lenyapnya aja. Jadi kita tidak memperhatikan timbul lagi. Jadi kita hanya melihat nama rupa itu lenyap terus gitu. Itu bangga nyana. Vega jnana. At the time, do not pay attention arising state. Pay attention the perishing state only. Ya, jadi kalau di tahap bangga nyana ini kita hanya memperhatikan lenyapnya aja. Kita tidak memperhatikan tahapan timbulnya itu kita tidak perhatikan. Kita hanya melihat semua itu lenyap gitu. At the time, this yogi possession has seen the dissolution only. No? At the time, he has the bayanya, he fear. And then he can see the adinawa, the form. After that, he is boring, nibida. After that, mochitu kanyata, he want to escape. Parisinka, he also trying again. And Sankaru Pekanyana, no, he no this neutral feeling at the time, no, he no attachment and no hate Sankara Dhamma, Sankaru Pekanyana, no. After that, he reached Nuromanyana, Padrugunyana, and Meganyana Palanya. Very good.
Ante Arashi. Ya, jadi setelah yogi itu hanya melihat nama rupa itu hanya lenyap aja ya. Jadi dia akan muncul rasa takut gitu, itu dan bahaya nyana dia ya. Timbul pengetahuan bahaya nyana, rasa takut gitu. Kemudian adinawa nyana, Adinawa fog. dia melihat adanya kelemahan gitu. Itu adalah sebuah kelemahan ataupun kekurangan ya. Karena dia selalu lenyap, akhirnya dia lenyap terus. Nimida itu artinya timbul rasa bosan, gitu, boring. Boring. Nimida itu artinya dia timbul rasa Boring. jenuh gitu ya, timbul rasa jenuh terhadap karena semua fenomena itu hanya lenyap aja dan tidak sempurna, timbul rasa jenuh. Kemudian dia timbul nyana selanjutnya itu muncitu kamyata nyana, itu adalah dia akhirnya timbul ingin terlepas dari fenomena ini gitu, ingin terbebas dari fenomena ini gitu ya. Kemudian setelah itu baru patisangkhanyana, itu artinya dia merenungkan ulang gitu, merenungkan ulang lagi semuanya. Dan terakhir kalau nyana itu lebih sempurna lagi, dia mencapai sangkarupekanyana, artinya dia sudah batinnya itu sudah tenang seimbang gitu, sudah netral melihat hal-hal yang seperti itu yang lenyap-lenyap, dia itu sudah netral gitu ya. Setelah itu naik ke anuloma, naik lagi ke kodrabu dan mencapai magaphala, gitu. Mencapai kesucian di situ. Yeah, Anuloma Jnana, Godrubu Jnana, Mega Jnana, Phala Jnana, the one top process. They arise together. Anuloma, Godrubu, Mega, stage up. So start there. Pratika, Upaja, Anulo, Godrubu, Mega Jnana, sometimes 2 phala, sometimes 3 phala. Only one thought process. No? Sometimes no prikama, no? Upaja start, Upaja. Then 2 phala only. 2 phala jnana only. And there is a prik at the time. And no prika at the time. 3 phala. Phala jnana 3 times. Sometimes no prika start Upaja at the time. 3 phala. Because we need the 7 javana at the time. So have to do the 7 javana. No? Sometimes start the prika, Upaja, Anulo, Gotrubu, Mega at the time, 2 phala only. And then 7 javana finish. Prika, Upaja, Anulo, Gotrubu, Mega, and 2 phala. Ya, jadi saya mengatakan anuloma, gotrabu, maga, dan phala ini muncul dalam satu momen pikiran gitu ya, dalam satu baris jawana gitu. Jadi kalau kan ada 7 jawana ya. Ini 7 jawana itu yang pertama itu parika, kemudian anulo, Prika, Upaja, upaja ya, Anulo, parika, upaja, kemudian anulo, gotrabu, Mega, maga, dan 2 phala. 2 phala, 7. Jadi total 7. Sometimes no prikama, start Upajara, Anuloma, Gotrubu, Mega, and 3 phala. Jadi kalau tidak ada parikama, maka langsung upacara, anuloma, gotrabu, maga, dan 3 phala. Jadi total tetap 7 ya. We already arrived phala jnana. Oke, istirahat dulu ya.